Afwan, sebelumnya udah ada pembukaan atau ini mau Belum, dibuka belum. dulu? Dibuka dulu, Ustaz. Ya, baik. Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada pertemuan pagi yang berbahagia ini, walaupun di Surabaya ini sedikit mendung, qadarullah ya, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah di kajian perdana, kajian anak muslim Al-Firqatun Najiyah Kids angkatan yang kedua bersama guru kita Kak Agung Tio Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah adik-adik semua, teman-teman Kak Fajar sayangi karena Allah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan taufiknya, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari sirahnya pada pagi yang berbahagia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di pagi yang berbahagia ini, dan alhamdulillah teman-teman, kita telah bersama guru kita ya. Di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita Kak Agung Tio Hafizahullah. Kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Kak Agung, salam kenal. Saya Fajar, Kak Agung ini dari Surabaya. Kak Agung dari mana ya kalau boleh tahu? Ana dari Tangerang Selatan. Dari Tangerang juga, Masya Allah. Iya. Bagaimana cuaca di Tangerang, Kak Agung, saat ini? Alhamdulillah, tadi ketika kesini ya, di perjalanan hujan luar biasa, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, sudah hujan. Kalau di Surabaya iya, betul. Masih mendung. Emang sudah diprediksi ya, nama-nama bulan yang berakhiran ber ya menurut para ahli itu katanya musim hujan. Desember, November gitu ya, Masya Allah. Qadarullah. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah senantiasa memberkahi kita ya, memberkahi guru kita Kak Agung Tio Hafizahullah, dan juga teman-teman yang Kak Fajar sayangi karena Allah. Baik, di sini ya Kak Fajar ingatkan atau informasikan bahwasanya kajian ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Dengan sesi yang pertama kita akan dengarkan materi yang akan dibawakan oleh guru kita Kak Agung Tio Hafizahullah terkait sirah nabawiyah. Kemudian nanti di sesi yang kedua Kak Fajar persilakan untuk memberikan pertanyaan langsung kepada guru kita yang berbahagia pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah, yang nanti akan dipilih langsung oleh beliau. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja simak bersama ya materi
Sirah Nabawiyah, jangan lupa untuk mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan kepada guru kita, Kak Agung Tio, hafizahullah, kami persilahkan. Baik, sebentar. Ana izin mute dulu untuk semuanya ya. Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa alhamdulillah adik-adik, jumpa lagi bersama Kagung Tio di pelajaran Sirah An-Nabawi. Alhamdulillah adik-adik, kali ini kita berada di acara yang berbeda ya. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama dan juga di pekan-pekan berikutnya insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW di sebuah acara yang disponsori atau yang didukung oleh Al-Firqatun Najiyah Kids dari Surabaya. Masya Allah. Ini dia adik-adik di antara hikmah-hikmah adanya corona ya. Bahkan yang dari Surabaya Kak Agung bisa datangi dari Tangerang Selatan. Dan bahkan adik-adik yang berkumpul di sini, ini dari macam-macam tempatnya adik-adik. Ada yang dari Jaksel, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kalimantan Barat, ya. Terus mana lagi nih? Dari mana lagi? Bogor. Masya Allah, ini luar biasa. Semuanya bisa kesampaian ya, dari Bandung, kemudian ada lagi dari mana? Balikpapan. Wah, ada Fahri dari Garut. Tuh, luar biasa sekali. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ternyata corona itu bukan hanya mendatangkan sebuah mudarat saja, tetapi di balik mudarat-mudarat tersebut ternyata terdapat banyak hikmah, yaitu terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya kita yang jauh-jauh bisa berkumpul dengan teman-teman yang jauh juga ya, dan alhamdulillah tentunya di rumah masing-masing. Nah adik-adik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari yang cerah-cerah mendung-mendung gini ya, apalagi tadi Kak Agung habis keujanan adik-adik. Masya Allah, ketika di perjalanan Kak Agung merenungi, waduh hujan. Biasanya adik-adik ketika hujan, Kak Agung, aku kalau hujan nggak boleh main. wah emang kalau hujan mau main kemana? Mendingan ngaji bareng Kak Agung ya. Kak Agung, aku kalau hujan maunya tidur. Oh, mau tidur kalau hujan? Waduh, daripada tidur mendingan dengerin. Kita bersama-sama berkumpul di taman surganya Allah. Apa kata Rasulullah adik-adik? Apabila kalian mendapati taman-taman surga Allah, maka datangilah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu majelis ilmu. Ketika orang-orang di luar sana mungkin ada yang jalan-jalan ke gunung, ke pantai, ke daratan, ya, ke mall-mall atau kemana-kemana. Nah, lihat, kita juga ternyata lagi jalan-jalan adik-adik. Kita sedang berjalan-jalan ke taman surganya Allah. Ketika orang-orang anak-anak di luar sana lebih milih nonton SpongeBob, lebih milih nonton Boboiboy, lebih milih nonton Doraemon, lihat di sini. Anak-anak soleh sedang berusaha menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nih adik-adik, kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, nih seperti Nuh dan Maryam, Salsabila, Gani, Mada, Yazid Al-Asari, Dafa, terus El Jibril, Al-Rasyad dan lain-lain. Masya Allah, tahu nggak adik-adik? Barang siapa yang berjalan untuk menempuh perjalanan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Lihat deh adik-adik. Ini Kak Agung cerita sedikit ya di pembukaan ya.
Kak Agung pengen banget masuk ke dalam surga. Kenapa Kak Agung ingin masuk ke dalam surga? Karena di antara yang membuat Kak Agung ingin masuk ke dalam surga, itu adalah di surga itu ada namanya pasar gratis. Hah, yang bener Kak Agung. Iya bener, ada pasar gratis. Loh, kenapa ini? Enggak apa-apa. Cuma kaget aja Kak Agung. Kaget. Iya, jadi di pasar gratis itu kalian mau belanja apa aja gratis. Mau laptop gratis. Mau HP gratis. Mau minum gratis. Mau ngupil gratis. Ngupil lagi. Ya, ngupil emang gratis di dunia juga ya. Nah, kemudian apa nih yang bikin Kak Agung pengen ke surga? Di antaranya itu ada pasar gratis di setiap Jumat nih yang laki-laki. Yang laki-laki nanti setiap Jumat pergi ke pasar. Dan nanti ketika sudah sampai pasar, kalian mau belanja apa tinggal ambil. Aku mau beli tas, ambil. Aku mau beli mobil, ambil. Aku mau beli buah, ambil. Gak perlu nanti kalian mampir ke kasir. Mbak, harganya berapa? Om, harganya berapa? Gratis. Setelah itu apa? Setelah kalian belanja dari pasar, tiba-tiba kalau di dunia ya, kalian habis belanja dari pasar naik motor, kadang ada debu nempel ke wajah, kadang ada pasir kena ke mata, ya, kadang panas-panasan, bikin kulit yang putih jadi hitam, bikin yang hitam makin hitam, kayak Kak Agung ya. Nah, itu kalau di dunia, tapi kalau di surga, ketika kalian pulang belanja, tiba-tiba ada angin yang berhembus. Wajah kalian yang tadinya udah ganteng, jadi makin ganteng. Lalu ketika kalian pulang ke rumah kalian, ke istana kalian, kan di surga itu rumah udah ke istana semua adik-adik. Ketika kalian pulang ke rumah, kalian buka pintu, di rumah ada anak-anak solihah. Ada Aisyah, ada Naifa, ada siapa lagi nih? Waduh ini ada Sultan 3 ya. Sultan lagi. Ada dia, ada Queenie dan Kesha, Karen dan lain-lain. Nah, mereka sedang duduk-duduk menanti suaminya. Cie Kak Agung. Loh, kok cie-cie? Oh iya, kalian masih kecil ya. Tapi kalau udah di surga, yang kecil-kecil nanti jadi besar adik-adik. Ya. Nah, nanti kan kalian juga nanti akan besar. Nah, nanti di surga udah jadi besar lagi, nggak jadi kecil lagi. Nah, kemudian yang di rumah, ketika suaminya datang, nanti kalian bilang, Masya Allah suamiku, kamu makin ganteng. Cie. Ya, kemudian yang laki-laki suaminya bilang ke istrinya, Masya Allah istriku, kamu makin cantik. Cuit. Ya, Masya Allah. Jadi di surga itu nggak ada adik-adik yang jelek. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada yang wajahnya pas-pasan, ada yang alisnya sebelah tebal, sebelahnya tipis. Nanti di surga jadi tebal dua-duanya. Enggak ya. Jadi di surga itu semuanya muka orang Allah jadikan sempurna. Wajahnya yang tadinya biasa-biasa aja di dunia langsung jadi ganteng. Perempuan-perempuan yang biasa-biasa aja di dunia langsung jadi cantik. Ya, itu dia yang bikin Kak Agung pengen masuk surga. Dan tahukah adik-adik, di surga itu gak ada kakek nenek. Terus kakek nenek aku kemana Kak Agung? Oh, gak usah sedih adik-adik. Hal ini pernah ditanyakan oleh nenek-nenek kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Nenek-nenek tidak ada di surga. Nenek-neneknya sedih. Ya, dia sedih. Kemudian Rasulullah memanggilnya. Hei nek, tunggu dulu. Bukan itu maksudku. Tetapi semua nenek-nenek nanti akan dirubah wajahnya menjadi muda kembali. Yang tadinya rambutnya sudah putih.
Yang tadinya giginya sudah ompong. Yang tadinya kalau ngomong udah susah. Nanti dia akan berubah menjadi Assalamualaikum. Iya. Yang tadinya kalau nafas nanti dia jadi ganteng lagi. Iya ya. Yang kakek-kakek jadi ganteng, yang nenek-nenek jadi cantik. Wah, nanti nenekku jadi cantik, Kak Agung. Iya, nanti semua umurnya rata-rata 30-an. Dan di surga kalian tidak akan merasakan yang namanya sakit. Wah, gimana adik-adik? Udah naksir belum sama surga? Pengen gak masuk surga? Pengen, Kak Agung, pengen. Apalagi Kak Agung, apalagi yang ada di surga. Tadi yang ada Kak Agung jadi cerita surga deh. Oke, satu lagi deh ya. Sambil mengawali agar kalian ini semangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana tadi kata Rasulullah apa adik-adik? Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Semoga setelah ini, setelah menuntut ilmu tentang sirah, kalian jadi jadi termotivasi ingin berbuat baik sehingga Allah mudahkan kalian untuk menuju surga ya. Nah, oke. Lanjutin nggak nih kisah surganya nih? Coba kalau adik-adik mau ngelanjutin bilang ngangguk-ngangguk. Wah, ngangguk-ngangguk semua. Oke, kita lanjutkan. Di antara yang membuat Kak Agung ingin masuk surga. Nih adik-adik, Kak Agung kan di dunia suka durian ya. Masya Allah. Kak Agung suka banget sama durian adik-adik. Di sini mungkin ada yang suka, ada yang enggak ya. Nah, tapi Kak Agung cerita nih. Kak Agung di dunia ini, makan durian itu yang enak jarang-jarang. Ya, durian montong misalnya, itu udah berapa bulan yang lalu ya. Itu udah lama banget. Itu durian montong enak banget. Nah, pernah waktu kecil Kak Agung makan durian. Itu nikmat banget adik-adik. Itu pertama kali Kak Agung makan durian dan rasanya ya, nonjok di lidah. Tapi ketika dibuka kupasan terakhir pas dilihat ada cacingnya gede banget. Langsung ditutup. Mungkin itu karena saking matengnya ya. Akhirnya ada cacingnya masuk ikut makan. Nah, tapi kalau di surga adik-adik, lihat. Ketika di dunia kita mau makan durian susah. Halalala, tajam durinya. Ya, mau dibuka tajam, mau pakai pisau. Kena tangan. Wah, susah jadinya. Tapi kalau di surga, lihat. Mau durian, ntar tiba-tiba pohon durian turun duriannya. Nit. Wah, kita nggak perlu manjat-manjat. Kita nggak perlu halalala tajam. Ya, tinggal buka. Ngebelahnya gimana? Nggak usah pakai golok, tinggal set. Rasanya bagaimana? Rasanya rasanya nonjok di lidah adik-adik. Ya, Masya Allah. Di surga itu nggak ada yang namanya ulet di dalam buah ya. Nggak ada namanya durian, di dalamnya ada ulet-ulet goyang-goyang. Nggak ada. Maka dari itu yuk kita sama-sama yuk saling berbuat baik. Berbakti kepada orang tua. Rajin-rajin menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kak Agung baru cerita 2 loh tentang surga. Masih banyak keindahan-keindahan surga yang kita cuma bisa ngebayangin. Padahal surga itu lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Nah adik-adik, jangan lupa setelah kita bersyukur kepada Allah, yuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman orang-orang menyembah patung sampai hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, yuk kita lanjut nih. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak. Ya. Kakak namanya siapa sih? Loh,
Emang dari tadi kita udah panjang lebar kali bagi belum kenal namanya? Iya nih, aku belum kenal nih. Loh, kamu nggak bilang dari tadi. Harusnya kenalan dulu. Nanti malah kayak kemarin. Ada yang ketika kuis bertanya, Kak Yogi. loh kok Kak Yogi? Kak Yogi kan yang di pertama ya, kamu 1. Terus pernah lagi Kak Agung ketika bertanya, Kak Erlan. loh kok Kak Erlan? Kak Yogi itu yang kurus, yang ganteng. Kak Erlan itu yang gembuk, yang lucu. Kalau Kak Agung yang alisnya tebal. Ya, jadi kalau di antara para kakanda, ya, itu yang alisnya tebal cuma Kak Agung Tio. Nah, jadi perkenalkan nama kakak adalah Kak Agung Tio. Siapa Kak Agung? Kak Agung Tio. Oh, Kak Agung Tayo. Loh. Kak Agung Tayo. Tio. Oh, Kak Agung Tia. Loh. Kok Tia? Tayo. Tayo lagi. Tuh kan Kak Agung salah sebut. Nama Kak Agung adalah Kak Agung Tio. Oh, Kak Agung siapa? Tio. Iya benar Kak Agung Tio ya. Nanti kalau adik-adik ketemu Kak Agung di jalan ya, misalnya Kak Agung lagi ke mana-mana, ke Jakarta Selatan atau ke Semarang atau ke Makassar atau ke Bandung, Surabaya dan lain-lain, kalau kalian ketemu Kak Agung, jangan panggil Kak Agung Tayo. Nanti yang nengok bukan Kak Agung Tio, tapi yang nengok Bis Tayo. Ya, Bis Tayo nanti. Kak Agung Tayo, nanti ada bis warna biru nengok. Iya. Ya, Kak Agung gak mau nengok. Nama Kak Agung kan Kak Agung Tio ya. Nah, sudah kenal belum? Sudah Kak Agung. Ayo kita belajar. Oh, Masya Allah. Sudah semangat banget kayaknya mau belajar nih. Tapi yuk sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, Allah mudahkan kita dalam belajar dan juga kita bisa mengamalkan seperti apa yang akan kita pelajari di pelajaran hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan itu mudah, dan tidak ada kesulitan yang menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Nah, gitu adik-adik. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu kepada Allah ya. Nah, sebelumnya, aduh, Kak Agung encok ini. Sampai sekarang Kak Agung belum beli bangku. Setiap kajian Kak Agung gak nyender adik-adik. Kalau nggak nyender jadinya tulang Kak Agung encok. Halalalala. Ya, aduh. Kapan-kapan deh Kak Agung beli bangku ya. Nggak tahu kapan-kapannya kapan ya. Oke, baik adik-adik. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lala Kak Agung, kok ada? Iya, itu biar keren. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di Zoom kan Kak Agung nggak bisa bunyi suara yang kayak di YouTube ya. Nah, kalau kalian suka lihat channel YouTube Kak Agung, itu ada suara-suaranya. Bersama Kak Agung Tio di channel Agzaki. So, nanti ada itunya, ada suara-suaranya ya. Kalau di Zoom, Kak Agung nggak bisa bikin suara-suara, jadi cuma bisa ya, baik, sebelum kita mulai karena Kak Agung udah serak ngomong panjang lebar kali bagi, Kak Agung mau minum dulu boleh? Iya Kak Agung, boleh. Apa sih yang nggak buat Kak Agung? Masya Allah, baik banget adik-adik. So shit deh. Ya, bismillah, pakai tangan kanan, neguknya 3 kali.
Bismillah. Masih haus? Minum lagi. Masih haus? Minum lagi. Kak Agung, aku jadi pengen minum. Kalau mau minum, minum di tempat masing-masing ya. Masa Kak Agung bagi-bagiin. Ya. Ini jadi nonton Kak Agung minum ini. Gak jadi kajian ya? Iya sebentar adik-adik. Kan Kak Agung haus. Ntar kalau kajian Kak Agung suaranya habis gimana? Oke. Yuk kita akan membahas kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tulis dulu adik-adik judulnya. Adik-adik sudah nyiapin alat tulis belum? Ya, siapkan alat tulisnya. Ambil buku tulisnya. Kita akan mencatat ya. Bagi yang sudah bisa mencatat. Bagi yang belum bisa, ya udah kalian dengarkan baik-baik, pasang telinganya. Kak Agung udah nempel, nggak bisa dilepas. Oh iya ya, kuping nggak bisa dilepas ya. Emang Lego kupingnya bisa dilepas. Weng, 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 weng. Ya, sudah siap adik-adik? Oke, siapkan alat tulisnya. Tulis Nabi Muhammad. Sudah? Belum Kak Agung, ini pensilku kemana ya? Aduh, ya udah sebentar. Kak Agung juga ngambil pensil ya. Nah, sudah? Oke, yuk kita tulis. Nabi Muhammad. Nabi siapa Kak Agung? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Muhammad. Mat. Mat. Nabi siapa Kak Agung? Astagfirullahaladzim. Adik-adik kamu gak dengar atau gimana ini? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Sudah belum? Belum Kak Agung. Aku belum bisa nulis. Aduh. Ya udah, yang sudah bisa nulis ya. Oke, judulnya kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini juga manusia adik-adik, ya. Jadi Nabi Muhammad ini juga manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad juga memiliki seorang ayah dan bunda. Nah, perkenalkan nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Abdullah. Tulis. Siapa Kak Agung? Nama ayahnya adalah Abdullah. Masa Kak Agung ejain? Abdullah. Oh, gitu. Sudah? Sudah Kak Agung. Oke, namanya adalah Abdullah. Sekarang nama ibunya. Nama ibunya siapa adik-adik? Kayaknya pernah kenal deh. Wih, siapa emang? Kalau nggak salah, Khadijah ya? Bukan. Aisyah? Bukan. Terus siapa Kak Agung? Fatimah? Bukan. Siapa Kak Agung? Ya, nangis. Belum nyoba. Namanya adalah Aminah. Oh, itu maksudku. Namanya Aminah. Udah dikasih tahu aja baru ya. Nama ibundanya adalah Aminah. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Sudah dicatat adik-adik? Nama ayahnya siapa? Abdullah Kak Agung. Abdullah. Nama ibunya siapa? Aminah. Bukan Fatimah? Bukan. Tukiem? Bukan. Siapa? Aminah. Oke, sudah lanjut ya. Mau Tukiem kayak nama orang Indonesia aja Tukiem ya. Baik, nama ayahnya Abdullah. Nama ibunya Aminah. Nama kakeknya siapa adik-adik? Jadi kalau orang Arab itu gini adik-adik, Agung kasih tahu dulu. Nama orang Arab itu hanya terdiri dari satu kata. Misalnya kan kalau Agung Prasetyo, Agung Prasetyo ada dua. Nah mungkin Sultan ini ada berapa nih? Sultan cuma satu atau ada nama panjangnya ya?
Mungkin nama panjangnya ada lagi, ya. Atau mungkin ada cuma satu namanya, ya. Nama kamu siapa? Nama aku Dia. Nama panjangnya Dia. Itu mah lagi ngapain masa nama panjangnya Dia, A-nya yang panjang. Udah kayak baca Quran ya. Ya, mungkin nama dia siapa gitu. Tapi kalau nama orang Arab adik-adik, mereka unik loh. Apa uniknya? Mereka hanya memiliki satu kata. Muhammad, udah Muhammad aja. Abdullah, udah Abdullah aja. Nah, lalu bagaimana cara membedakan Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya? Cara membedakan Abdullah satu dengan Abdullah yang lainnya? Kan Abdullah ada banyak, Kak Agung. Nah, kita lihat dari keturunannya, ya. Nah, nama ayahnya kan Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Tulis adik-adik. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Muthalib. Sudah? Sudah Kak Agung. Aku nulisnya wing cepet. Kayak apa ya? Lupa lagi kayak apa ya? Oke, tulis. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Sekarang tulis nama kakek buyutnya. Kakek buyutnya namanya Hashim. Hashim. Itu Kak Agung. Loh. Itu mah bersin. Gak boleh kamu begitu ya. Hashim. H-A-S-Y-I-M. Oh, malah bersin lagi. Ya, bersin mah beda-beda. Ya, ada yang bersinnya imut ya. Pernah Kak Agung dengerin anak kecil bersin. Masa bersin begitu? Ya, kalau bapak-bapak bersin itu yang bikin Kak Agung jantungan. Ya, bapak-bapak kalau bersin ya Allah. Mana nih ayah kalian? Mana ayah kalian? Kalau bersin biasanya suka tarik napas. What? Ya, Kak Agung lagi diem, lagi di masjid, lagi zikir, tiba-tiba ada yang bersin. Siapa itu? Ya Allah, itu bersin pakai teriak, udah kayak bom ya. Aduh, ya. Nah, ini bukan bersin ya. Namanya adalah Hashim. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad punya ayah siapa namanya? Abdullah. Nabi Muhammad punya kakek siapa namanya? Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya kakek buyut siapa namanya? Hashim. Ya, sudah dicatat adik-adik? Sudah Kak Agung. Yuk sekarang kita hafalin. Jadi nama panjangnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, ini jadi panjang kan? Yang tadinya cuma satu namanya, tapi karena digabung dengan nama ayah, kakek buyut jadi panjang. Yuk kita ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Bisa adik-adik? Aku mau nyoba. Iya, coba. Tapi mau minum dulu ya Kak Agung. Loh. Kok malah mau minum dulu? Iya nih, biar suaranya merdu. Ada-ada aja. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Loh kok suaranya jadi bapak-bapak? Oh, udah Kak Agung. Lah ini dia. Oke, siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Oke, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. 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 Sekali lagi.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sekali lagi. Kagum, udah kagum. Capek ya. Iya kagum. Sekali lagi mulu. Ya udah, semoga sudah hafal ya. Yuk sekali lagi. Yuk sekali lagi sama Kak Agung ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sekali lagi. Ternyata capek juga adik-adik ya. Udah deh, sekali laginya udahan deh. Ya udah kita lanjutin lagi. Itu dia. Jadi Nabi Muhammad punya ayah siapa namanya? Abdullah. Punya kakek siapa namanya? Abdul Muthalib. Punya kakek buyut siapa namanya? Hashim. Nah, oke kita lanjut. Nah, kemudian deng 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 deng. Nabi Muhammad, tahukah adik-adik? Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Yang pastinya bukan bulan Desember ya. Januari Kagum. Januari. Zaman dulu nggak ada Januari Februari ya. Maret. Bukan juga ya. Zaman dulu itu nggak ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru Kagum sampai nengok belakang ya. Nggak ada. Jadi zaman dulu ada namanya penanggalan Hijriyah bahkan sampai sekarang ya. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal ya 12 Rabiul Awal. Nah, pada tanggal berapa adik-adik? 12 Rabiul Awal. Tulis. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa Kagum? Tahun 2020 bukan? Bukan, 2020 tuh kemarin. Masa Nabi Muhammad lahir kemarin? 2021. 2021. Masa Nabi Muhammad ada di tahun ini? Ya, Nabi Muhammad itu dilahirkan di tahun gajah. Hah? Kok tahun gajah Kagum? Iya, jadi di zaman dulu itu sebelum ada tahun namanya tahun Hijriyah, itu disebutnya kalau lagi populer apa? Ternyata waktu itu sedang ada namanya sebuah penyerangan dari tentara bergajah. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad lahir di tahun tersebut, disebutlah tahun tersebut tahun gajah. Ya, jadi Nabi Muhammad lahirnya pada tanggal 12. Atau ada juga yang mengatakan tanggal 9. Nah, bulannya bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ya, bukan tahun 2020. Apalagi 2021. Ini salah dan keliru ya. Masa baru lahir kemarin. Ketemu dong Kak Agung sama Nabi Muhammad nanti ya. Tidak bisa ya. Karena Nabi Muhammad sudah lama wafat. Nah, di tahun gajah ini, oke, sebelum kita lanjutkan kepada kisah Nabi Muhammad ya, Kagum mau ceritain dulu nih, kenapa sih kok disebut tahun gajah adik-adik? Di kisah-kisah kelahiran Nabi, ternyata diceritakan juga tentang sebab disebut dengan tahun gajah. Ya, kenapa sih kok disebut tahun gajah? Oke, jadi zaman dulu gini adik-adik. Oke, jadi zaman dulu gini ceritanya. Jadi, kenapa disebut dengan tahun gajah? Itu dikarenakan dulu ada seseorang bernama Abraha.
Namanya siapa adik-adik? Abraha. Abraha ini adalah sebuah pemimpin di sebuah negeri. Ya. Nah, pemimpinnya ini dia sangat iri ketika melihat Ka'bah. Oh, Ka'bah cuma kotak doang bentuknya. Tapi kok banyak banget orang dari seluruh negeri datang mengitari Ka'bah, mengunjungi Ka'bah, bahkan sembahyang bersujud kepada Ka'bah. Padahal bentuknya kotak doang, apa bagusnya sih? Akhirnya Abraha ini dia membangun sebuah saingan Ka'bah. Dia membangun sebuah gereja. Gereja ini besar, saking besarnya disebutlah gajah lagi. Disebutlah gereja ini dengan gereja yang bernama Qulais. Atau bisa juga disebut dengan Kolansuah karena diambil dari kata peci. Saking besar dan megahnya gereja ini, disebutlah gereja ini atau diberikanlah nama gereja ini dengan nama Qulais atau Kolansuah. Yang mana kalau orang ngeliat ke gereja ini, misalnya dia pakai peci, pecinya pakainya ngasal gini ya misalnya, toing-toing gini ya. Habis itu dia ngeliat gerejanya, ih kagum lucu juga ya. Habis itu apa? Dia ngeliat ke gerejanya, oh, nah nanti ini pecinya bisa jatuh. Kenapa jatuh? Karena saking megahnya gereja tersebut. Ya, nah disebutlah dengan gereja Qulais atau Kolansuah. Gereja yang kalau saking besarnya sampai membuat peci kita terjatuh kalau kita melihat ke atasnya. Ya, nah itu dia gereja Qulais. Akhirnya setelah jadi gereja Qulais untuk menyaingi Ka'bah, tapi ternyata adik-adik gereja ini nggak ada juga yang mau nyamperin. Tetap aja Ka'bah itu yang selalu didatangi oleh umat dari berbagai penjuru negara, kota, ya. Sedangkan Qulais ini tidak ada yang menghampirinya. Masya Allah, subhanallah ya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang dari bangsa Arab ya, dari kota Mekah. Dia ingin menjelek-jelekkan gereja ini. Lelaki ini dari kota Mekah, dia menjelek-jelekan gereja ini. Gimana caranya ngejelek-jelekin? Apakah dikata-katain gerejanya? Kamu gereja jelek, gereja jelek. Enggak. Orang gerejanya bagus, tapi dia menggunakan cara yang sangat buruk adik-adik. Ya, lelaki ini dia membuang kotoran atau membuang pupnya di gereja tersebut. Ya Allah. Dia ingin memuliakan Ka'bah, tapi caranya salah. Dia malah bikin ngejelek-jelekin gereja orang dengan membuang kotoran di gereja tersebut. Dia pup di gereja tersebut. Sampai akhirnya terdengar oleh Abraha ini. Gerejaku dibuang kotoran oleh orang-orang Mekah. Wah, itu orang Mekah benar-benar sangat membuatku kesal. Aku udah kesel sama Ka'bah. Ini malah ditambah ada orang Mekah buang kotoran di situ. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Raja Abraha marah. Dan dia pun mempersiapkan beserta para pasukannya, mempersiapkan diri beserta para pasukannya untuk menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, agar kalau Ka'bah dihancurin nanti orang-orang jadinya datang ke gereja Qulais. Ya, lihat adik-adik, dia marahnya sama Ka'bah. Ya, padahal ya memang Ka'bah itu adalah rumah Allah. Kenapa harus kamu yang marah ya? Ya kalau misalnya marah sama yang buang kotoran, harusnya marahnya sama orang Mekah itu, bukan marahnya sama pemilik Ka'bah, bukan marahnya sama Ka'bahnya. Tapi Raja Abraha sudah terlanjur geram, sudah terlanjur emosi. Emosi Kak Agung. Oh iya, emosi maksudnya ya, emosi lagi. Es krim itu ya. Nah, akhirnya Raja Abraha mengumpulkan bala tentaranya, mempersiapkan kuda, unta, dan yang paling menghedonkan ya, yang paling wow gitu ya, yang paling membuat orang-orang tuh terkaget-kaget. Ternyata pasukan Abraha ini memiliki kekuatan pasukan bergajah.
Gajah, Kak Agung. Iya, jadi dulu orang-orang sama gajah itu masih asing, masih jarang ngelihat gajah-gajah gitu ya. Nah, jadi ketika mereka melihat gajah, wow, ada orang bisa nunggangin gajah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Raja Abraha ya bersama para pasukannya mereka jalan bersama-sama. Dan Abraha menaiki gajah nih, bahkan sampai gajahnya ini diberikan nama adik-adik. Gajah Abraha ini adalah gajah yang paling besar. Gajah pemimpinnya para gajah yang lain. Gajah yang biasa aja itu rumahnya itu besarnya ngelebihin besar rumah adik-adik. Kalian pernah ke kebun binatang nggak? Pernah, Kak Agung? Pernah ngeliat gajah? Enggak. Ya kasihan. Kak Agung pernah dong. Nggak boleh sombong, Kak Agung. Iya maaf bercanda. Ya nggak boleh. Pernah kita bisa ngeliat di YouTube, bisa belajar di Google, cari gajah. Nah, gajah itu yang besar, yang biasa aja itu besarnya serumah. Apalagi Raja Abraha ini gajahnya adalah gajah yang paling besar. Dan diberikan nama, gajah tersebut bernama Mahmud. Namanya siapa adik-adik? Marmut. Lo kok marmut? Marmut tikus kecil. Namanya adalah Mahmud. Oh, Mahmud. Iya, namanya Mahmud ya. Jadi nama gajahnya adalah Mahmud. Kemudian ketika Abraha bersama para pasukannya sudah mulai mendekati kota Mekah, sudah mulai memasuki kota Mekah ya, udah dekat nih sama kota Mekah. Lalu Raja Abraha berhenti sejenak. Dia melihat ada gerombolan peternakan, isinya unta. Yang mana unta tersebut ternyata yang memilikinya adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi siapa nama kakeknya Rasulullah adik-adik? Betul tuh. Siapa ini? Mikan Abdul Muthalib ya. Nah, tadi Kagum ngeliatin mukanya sambil Abdul Muthalib. Nah, betul ya. Jadi Abraha ini ketika di luar kota Mekah, udah dekat sama kota Mekah, dia melihat, wah, ada peternakan unta. Akhirnya Raja Abraha mengambil semua unta-untanya, dan orang-orang Quraisy di situ, orang-orang Mekah di situ, mereka cuma bisa diem. Aduh, kita mau ngebelain, ini unta bukan punya unta kita. Tapi mereka takut ngelihat gajahnya gede-gede. Yang ada nanti kalau misalnya mereka memerangi pasukan bergajah, yang ada nanti diinjak, blenyek, gitu ya. Wah, pasti kalah lah. Mana ada manusia ngelawan gajah. Ya, nanti yang ada gitu ya. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Quraisy ini yang menjaga peternakan untanya Abdul Muthalib gak berani apa-apa adik-adik. Gak bisa ngelakuin apa-apa. Pasrah, 200 untanya diambil oleh Abraha. Kemudian Abraha mengutus utusan. Hei kamu, utusanku. Pergi ke kota Mekah dan panggil siapa di kota Mekah yang paling yang paling terkemuka, tokoh masyarakatnya siapa, ya, atau kalau dalam bahasa kitanya siapa gubernurnya, siapa wali kotanya. Nah, kemudian ternyata pemimpin di kota Mekah tersebut adalah Abdul Muthalib. Wah, habis itu apa? Kemudian setelah bertemu dengan Abdul Muthalib, yang utusan ini bertemu dengan Abdul Muthalib, akhirnya Abdul Muthalib bersama utusan ini datang kepada Abraha. Ketemu deh Abdul Muthalib dengan Abraha. Lalu Abraha pun turun dari gajahnya. Wah ya. Nah, Abraha turun dari gajahnya lalu duduk bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib bilang, "Hei Abraha, kembalikan unta-unta yang telah engkau curi. Kembalikan unta-untaku yang telah engkau curi." Abraha kaget. Kok kamu malah pengen unta-untamu? Kita kesini mau ngancurin Ka'bah loh. Kita kesini mau ngancurin rumah tempat engkau beribadah loh. Kita kesini, kalau ibaratnya zaman sekarang ya,
Kita kesini mau ngancurin masjid tempat kalian sholat. Wah, kira-kira adik-adik, kalau rumah atau masjid-masjid kita mau dihancurin, kita marah nggak? Marah. Tapi lihat, pasukan gajahnya gede-gede, banyak. Abdul Muthalib akhirnya bilang, "Hai Abraha, aku, para pasukanku, orang-orang Mekah, gak akan bisa mengalahkan engkau. Karena engkau memiliki pasukan bergajah. Karena engkau memiliki pasukan yang sangat kuat. Kalau kita ngelawan engkau yang ada, kita cuma kalah. Kita gak akan bisa ngelindungi Ka'bah. Maka dari itu, aku cuma bisa melindungi apa yang milikku. Aku memiliki unta-unta tersebut, jadi aku cuma minta unta-untaku aja. Adapun Ka'bah itu bukan punyaku. Ka'bah itu rumah Allah. Allah yang akan melindunginya." Lihat adik-adik. Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah. Kita beribadah di Ka'bah, kita beribadah kepada Allah. Abdul Muthalib tahu kalau kita berperang kita nggak akan menang. Lagian juga apa ya? Aku cuma mau unta-untaku kembali aja. Akhirnya Raja Abraha, ya udah, unta-untamu nih, ambil semuanya unta-untamu. Tapi aku akan tetap menghancurkan Ka'bah. Perintahkan kepada orang-orang Mekah agar mereka menyingkir dari area Ka'bah. Wah, akhirnya apa adik-adik? Abdul Muthalib kembali ke kota Mekah dan memerintahkan kepada orang-orang di sekitar Mekah, "Hei orang-orang Mekah, pergilah ke lereng-lereng gunung, pergilah ke puncak-puncak gunung, puncak-puncak bukit. Janganlah kita berada di kota di daerah Ka'bah ini. Segeralah kita pergi karena akan ada yang menghancurkan Ka'bah, yaitu Abraha bersama para pasukannya." Wah, akhirnya apa? Orang-orang kabur-kaburan. Mereka sambil ngumpet-ngumpet di bukit-bukit sambil ngelihat dari kejauhan. Karena orang-orang Mekah juga bingung. Kadang ada yang penasaran. Karena memang nggak pernah ngelihat gajah itu kayak apa sih. Akhirnya ketika mereka melihat gajah, wah gajah itu gede banget. Itu orang aja sekecil ini, gajahnya sekecil ini, segede ini ya. Makanya mereka tuh pada bingung. Wah, pada penasaran gitu ya. Ibaratnya kayak kalian, misalnya kalian nggak pernah ngeliat gajah. Sekalinya ngeliat gajah, wow, gede banget. ya, gajah itu gede banget. Nah, makanya orang-orang yang merasa penasaran akhirnya ngintip-ngintip dari bukit-bukit, dari gunung-gunung. Gajah gede banget, gajah gede banget. Ketika Abraha bersama para pasukannya sudah mulai memasuki kota Mekah, ya, ini belum masuki kota Mekah ya, tapi ketika mau diarahin ke kota Mekah, ayo maju, maju. Lihat adik-adik, Abraha sudah nyuruh si Mahmud, gajahnya ini, Mahmud, udah dipukul-pukul nggak mau maju. Kenapa sih nih? Mogok ini ya? Motor, mogok ya. Akhirnya coba diarahin ke barat. Set, ke arah barat mau. Oh mau, ini mau. Diarahin ke timur. Oh ini mau. Diarahin ke balik. Ya, balik ke arah tempatnya mereka berasal. Malah lari. Gini. Loh. Tapi giliran diarahin ke Mekah. Si gajah nih. Ya. Tiba-tiba gajah tersebut diam. Dan semua gajah yang lain ikut-ikutan diam karena Mahmud ini adalah pemimpinnya, ya. Ketika Mahmud aja nggak mau, gajah-gajah yang lain juga nggak mau. Loh, kok lehernya jadi gitu? Ya, akhirnya mereka semua jadi nggak mau. Tiba-tiba apa adik-adik? Tiba-tiba datang burung-burung. Saking banyaknya, ya, burung-burung ini disebutlah dengan burung yang berbondong-bondong. Bukan burung ababil. Nama burungnya bukan burung ababil ya adik-adik ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Mereka beramai-ramai datang. Tiba-tiba burung-burung tersebut menyelimuti awan. Para pasukan bergajah pada bingung. Itu apa? Ya, mereka semua pada kaget. Mereka nggak cuma burung adik-adik. Di paruh mereka, di kaki mereka, mereka mencengkeram batu yang sangat panas. Bahkan ada yang mengatakan batu ini adalah dari tanah api neraka.
Waduh. Akhirnya tiba-tiba orang-orang pada bingung. Wah, para pasukan berlari-larian. Tapi tidak ada satupun yang berhasil selamat adik-adik. Akhirnya apa? Burung-burung tersebut melemparkan bongkahan batu yang ada di paruh dan yang ada di kakinya. Tuing, tuing. Dan setiap orang-orang yang kena, tolong! Kabur! Ya! Tolong, lontong. Kok lontong ya? Lapar kali Kak Agung nih ya. Lontong, tong. Gak ada lontong, orang-orang teriak lontong, orang lagi mau digituin mau ditimpuk batu panas, masa teriaknya lontong ya. Akhirnya mereka semua mati adik-adik. Bayangin aja coba, batu yang panas, yang terbakar, itu kalau kena kulit, bolong adik-adik. Ya, itu luar biasa. Maka dari itu, tubuh mereka akhirnya berluka-luka, berdarah-darah, dan mereka semua mati. Tolong. Akhirnya mereka semua mati. Jadi, ada nggak yang berhasil ngancurin Ka'bah? Tidak ada adik-adik. Masya Allah. Kemudian kisah ini Allah abadikan di dalam surat Al-Fil. Masya Allah, ini siapa ini? Ibrahim atau Ilyas ini ya. Tadi ikutan jawab bersama Kak Agung dan juga teman-teman yang lain nih. Wah, ternyata sudah hafal juga. Yuk coba kita baca bersama-sama bacaan surat Al-Fil ya. Nah, disinilah Allah abadikan kisah tentang para pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah tapi gagal. Yuk ikutin Kak Agung ya. Kak Agung minum dulu ya adik-adik ya. Kak Agung nih bikin aku penasaran. Loh, kenapa penasaran? Nggak apa-apa Kak Agung. Yaudah cepetan minum Kak Agung. Terkesilak. Oh iya. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau habis minum suara Kak Agung jadi merdu nih. Nanti kalau adik-adik ngedengar suara Kak Agung, jangan lupa bilang Masya Allah ya. Nanti adik-adik, indahnya. Padahal, aduh kupingku sakit nih. Ya, yuk kita baca-baca surat Al-Fil bareng-bareng ya. Wahid, Ithnani, Thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, sekarang adik-adik boleh kita baca bareng-bareng ya. Yuk, baca surat Al-Fil dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yaj'al kaidahum Alhamdulillah adik-adik. Baik, barakallahu fiik. Ya, sekarang Kak Agung mute lagi ya. Terus memute. Iya, mana nih? Belum.
Sekarang hanya Kak Agung yang bisa berbicara. Kalian tidak bisa berbicara. Kak Agung, Ya, gak boleh sombong. kok sombong? Sombong maksudnya Kak Agung. Iya, gak boleh combrok kita ya. Kok combro Kak Agung? Oh ya, gak boleh sombong ya. Combrok lagi. Ini Kak Agung kayaknya lapar ini, belum makan. Lontong, combrok, semprong lagi. Kalau orang Jawa biasanya tahu ya semprong ya. Nah, semprong itu nama makanan kayak astor ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Adik-adik luar biasa. Ternyata sudah hafal semua ya. Surat Al-Fil. Yuk kita lihat artinya adik-adik ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang Allah telah perlakukan kepada orang-orang atau para pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka menjadikan ya para pasukan bergajah ini yang tadinya dia sudah ingin berbuat sesuatu keburukan, akhirnya Allah jadikan gagal dan Allah sesatkan. Abis itu apa lagi ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Lihat. Kemudian apa? Allah utus burung ababil, lalu Allah melemparkan batu-batu kepada mereka ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung yang berbondong-bondong itu ya, bukan burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong ya. Nama burungnya apa Kak Agung? Gak tahu nama burungnya apa. Tapi yang jelas burung ini banyak dan berbondong-bondong. Mereka membawa batu-batu yang terbakar. Lalu dilemparkanlah kepada orang-orang. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, nanti insya Allah adik-adik akan mendapatkan ini ya. PDF-nya ya. Lihat. Daun yang dimakan ulat. Nah, ulatnya dimakan daun. Ulatnya dimakan daun lagi. Daunnya dimakan ulat. Jadinya kan bolong-bolong gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang yang tadinya mau ngancurin Ka'bah, mereka malah ditimpuki batu yang panas-panas. Mereka berlubang-lubang. Mereka hancur. Dan mereka semua mati. Termasuk Abraha. Abraha ketika hendak kabur, ya, ketika udah mau kabur nih, dan akhirnya dia sudah mau sampai ke tempat ia berada, ya, ke tempat ia tinggal, udah mau sampai, Allah kirimkan penyakit yang luar biasa. Allah kirimkan penyakit kepadanya agar orang-orang melihat ini si Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah. Allah jadikan jari-jarinya putus adik-adik. Tung 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 tung. Ini penyakit yang sangat misterius yang hanya dialami oleh Abraha. Ya Allah. Akhirnya Abraha pun meninggoy. Meninggal Kak Agung. Iya, meninggal maksudnya. Akhirnya Raja Abraha pun meninggal. Ininya putus-putus, dadanya terbelah, dan dia meninggoy. Meninggal Kak Agung. Iya, meninggal. Meninggoy. Apa ini meninggoy ya? Nah, maka dari itu adik-adik ya. Waduh, ternyata sudah berapa ini? Sejam lebih kita bersama. Dan Kak Agung belum selesai menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Tapi insya Allah kisah ini berseri ya adik-adik ya. Jadi nanti akan ada lagi. Sampai kisah Nabi Muhammad yang terakhir. Lalu disambung dengan kisah para sahabat ya. Nah, jadi kisah hari ini kita cukupkan dulu sampai kisah tahun gajah ya. Kisah di mana para pasukan bergajah hendak menghancurkan Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, di tahun itulah Rasulullah dilahirkan. Yuk adik-adik kita murojaah dulu ya. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama kakek buyutnya? Siapa ya? Itu masa nggak tahu?
Siapa Kakung? Hasyim, Hasyim. Oh, tuh. Teman-teman hafal. Hasyim ya Kakung ya? Iya, yuk kita baca bareng-bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, ibunya siapa adik-adik? Kalau ini tadi aku udah bener nih. Siapa? Siapa coba Kakung? Loh, kok malah nanya ke Kakung? Siapa coba? Iya, coba Kakung jawab dulu, ntar aku jawab deh. Kok Kakung yang ditanya jadinya ya? Wah, betul tuh kata Ihsan, Nada, Akila, Zakwan, Bella, Rafki, Aisyah, Mawa, dan lain-lain. Gani juga ya. Masya Allah, ternyata mereka tahu nama ibundanya yaitu Aminah. Masya Allah, Askia nih, semangat banget ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi nama ibundanya adalah Aminah tuh, kata Kalila juga Aminah tuh. Masya Allah adik-adik, Kalila dan Abidah nih, ini walaupun lagi naik mobil, walaupun lagi mau bepergian, mereka tetap semangat untuk kajian. Hebat, Kak Agung kasih bintang. Bintang, ini jempol ya. Kak Agung kasih jempol 2 ya, tapi jangan diambil. Ntar kalau diambil Kak Agung gak punya jempol gimana ya. Alhamdulillah. Baik adik-adik, loh kok ini ada yang apa ini? Sepertinya kepencet ya. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya adik-adik ya. Untuk selanjutnya Kak Agung serahkan kepada Akh Fajar selaku host di acara ini. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallah Kak Agung. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman yang Kak Fajar sayangi karena Allah ya. Sudah tidak terasa 1 jam lebih tadi. Masya Allah. Jazakallah khair. Kita telah dengarkan tadi ya kisah-kisah. Nah, di sesi selanjutnya ini, apakah Kak Agung masih di sini? Oh, masih ya? Masih, alhamdulillah. Di sesi yang kedua ini kita akan membuka sedikit tanya jawab, mungkin kurang lebih 5 menit Kak Agung ya, boleh? Bisa? Baik, boleh insya-Allah. Baik, kami persilakan untuk Kak Agung langsung memilih. Boleh teman-teman bisa menulis via chat maupun langsung raise hand. Kak Fajar persilahkan. Baik. Pertanyaannya berapa ya? Kita batasi mungkin waktu dari Kak Agung, kami persilakan. Dari Kak Agung sendiri. Oh gitu, baik. 3 mungkin ya. 3 mungkin ya. Baik. Silakan Kak Agung. Nah, pertanyaannya adalah, baik. Siapa yang bisa menyebutkan siapa nama ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin Akh Fajar bisa bantu Ana untuk memilihkan ya. Siapa yang raise hand? Nah, nanti antum yang pilih. Baik. Kak Fajar persilahkan untuk ini angkat tangan semua Kak Agung. Yang awal sendiri deh. Kiandra dari Tangerang, silakan Kak Kiandra. Masya Allah, baik. Siapa tadi nama ayahnya, kakeknya, dan kakek? Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama ibunya Aminah. Nama ibunya Aminah. Kakek buyutnya? Nama kakek buyutnya Hashim. Masya Allah, lengkap banget. Kak Agung tadi gak minta nama ibunya disebut ya. Alhamdulillah. Oke, Kiandra dari Tangerang ya. Barakallahu fiik. Nanti insya Allah dapat hadiah nih. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menyebutkan pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa Nabi Muhammad dilahirkan? Oke, silakan. Karena tadi sudah yang pakai kerudung. Boleh kita
boleh kita ini dulu, ke lower hand dulu kali ya. Oke, lower hand dulu. Baik, silakan. Boleh angkat tangan adik-adik. Nah, ini wah, Masya Allah banyak langsung sekali. Ya. Silakan Kak Bilal Nadiful Qulub. Masya Allah. Dari Cikarang. Ini Kak Agung kenal nih, dari Cikarang. Assalamualaikum Bilal. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Soleh? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, mau bertanya apa lagi? Mau menjawab gimana? Jadi kapan, hari apa, tanggal berapa, dan tahun apa Nabi Muhammad dilahirkan? Silakan dijawab. Di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Hari apa? Jadi Kak Agus tidak menyebutkan. Masya Allah. Oh, ini kuis tambahan dari Kak Agung ya. Oke, barakallahu fiik. Tadi Kak Agung lupa menyebutkan harinya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin. Oke, adik-adik tulis, tambahin. Hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Oke, ya. Hari Senin adalah hari dilahirkanku. Jadi Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, ya, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Oke, Taib. Selanjutnya nih pertanyaan ketiga. Oke, barakallahu fiik Bilal. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama sosok pemimpin yang hendak menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah? Nah, beserta nama gajahnya. Kok nama gajahnya sekalian, Kak Agung? Iya, biarkan dia kan besar. Nah, gajahnya juga harus disebutin ya. Nah, nama pemimpinnya siapa, nama gajahnya siapa. Oke. Baik, kita turunin tangannya dulu. Tuduh. Nah, kita lihat siapa yang angkat tangan. Masya Allah. Ini Kak Fajar yakin semuanya pasti bisa. Tapi Kak Fajar pilih satu nih. Yang paling nomor satu adalah Aisyah Nadia. Ya, silakan Kak Aisyah Nadia. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Kak Agung. Masya Allah. Ini Aisyah yang dari Jaktim bukan? Iya Kak. Oh iya, Masya Allah. Wah, ini banyak sekali murid-murid Kak Agung ya. Tapi Anda pakai ini Kak, filter jadi nggak kelihatan. Oh, Kak Agung juga nggak bisa ngeliat kalian karena Kak Agung pakai handphone ya. Jadi terbatas penglihatan Kak Agung. Beda kalau pakai laptop. Taib, Aisyah, barakallahu fiik. Sekarang Kak Agung mau bertanya nih. Siapa nama seorang pemimpin yang hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian nama gajahnya, kemudian nama gerejanya? Nih, kok nambah satu, Kak Agung? Ya nggak apa-apa. Tadi Biar Kak Aisyah Agung, coba kita lihat. Nama pemimpinnya Abraha. Nama Abrahanya jangan panjang-panjang. Bahaya ya. Oke. Nama pemimpinnya Abraha. Terus nama gajahnya? Nama gajahnya siapa? Tadi nggak nyatet Kak, jadi lupa. Oh, nggak nyatet. Tapi kalau nama gerejanya tahu nggak? Enggak. Nggak juga. Oke. Nama gajahnya bernama Mahmud. Ya. Oh, aku tadi dengarnya Marmut Kak. Marmut. Iya, Marmut mah nama tikus ya. Oke, nama gerejanya Al-Qulais ya. Diambil dari nama Qalansuah yang artinya peci. Jadi kalau kita ngelihat, oh indah sekali, sampai peci kita jatuh ya. Nah, seperti itu. Taib, barakallahu fik Aisyah. Oke, lain kali dicatat ya. Iya, Kak. Barakallahu fik. Siap. Taib, jazakallah khairan Kak. Alhamdulillah. Ya Kak Agung Tio yang sudah
memberikan tadi ya kesempatan untuk tanya jawab. Baik, untuk teman-teman yang Kak Fajar sayangi, mungkin kalau nanti ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa disampaikan di sini karena waktunya sudah pukul lebih 17 menit ini, Masya Allah, bisa menulis pertanyaannya di grup WA. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Kak Agung jika ada waktu. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Masya Allah di pertemuan perdana ini semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa bertemu di episode selanjutnya. Demikian, terima kasih kembali, jazakallah khairan Kak Agung. Kemudian semua peserta ya, jazakumullah khairan kepada adik-adik yang sudah hadir pada Ahad pagi ini. Semoga ilmunya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Kak Fajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemute semua ini malah jadinya. Boleh bisa diaktifkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Dadah. Jazakumullah khair wa fiq barakallah. Nada Sabita Reni, siapa lagi nih? Alma, Kalila, Aisyah, Nadia, Kaisan, Salsabila, Dafa, Masya Allah, Dandra, Muazzam Wildan, El Jibril, Nuh Maryam, dadah. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Kak Agung Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya. Jurus menghilang. Sudah boleh live? Assalamualaikum semuanya.